Selamat malam dan salam damai sejahtera kepada Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Sungguh senang saya Dr. Sivan Ensan Liao dapat berjumpa kembali dengan Anda. Walaupun tidak secara fisik, namun kita berjumpa dalam acara Mutiara Kebenaran. Ya, kita saling bertemu di gelombang-gelombang radio, dan Anda masih berada di channel yang tepat, yaitu Radio Berita Kasih AM 828. Kalau Anda menginginkan lagu-lagu duniawi, Anda menginginkan hiruk pikuk, Anda menginginkan fun saja, maka Radio Berita Kasih tidak menyediakan keduniawian, melainkan kami berkomitmen untuk membawakan kepada Anda musik-musik yang alkitabiah, musik-musik yang tidak terkontaminasi oleh dunia, dan terlebih lagi kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang dapat membangun kerohanian Anda, dapat membangun iman Anda semakin mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Salah satu program yang kami usung untuk menjabarkan firman Tuhan kepada Anda adalah Mutiara Kebenaran. Saya Dr. Sivan Ensan Liao sebagai host atau narasumber dari program ini akan membahas dan menjelaskan pasal per pasal dari Alkitab, terutama di Perjanjian Lama. Dan walaupun kita bergerak terutama di Perjanjian Lama, kita tidak meninggalkan Perjanjian Baru sama sekali. Dan setiap ada perikop yang relevan di dalam Perjanjian Lama dengan suatu perikop lain di Perjanjian Baru, maka tentu akan kita bahas juga. Pendekatan yang sistematis seperti ini kami dapatkan sungguh bermanfaat, ya, karena seseorang bukan hanya dicekoki oleh doktrin-doktrin favorit, bukan hanya disuapi dengan topik-topik yang sudah katakanlah seseorang sangat sukai, seorang pengkhotbah sangat sukai saja, melainkan dengan metode pendekatan ini seluruh firman Tuhan dapat dibahas, bukan hanya perikop-perikop favorit, bukan hanya perikop-perikop terkenal, bukan hanya perikop-perikop yang mudah, melainkan semuanya, bahkan perikop-perikop yang sulit, perikop-perikop yang mungkin terkesan membosankan. Mungkin Anda ingin tahu kenapa Tuhan menuliskan itu, apa gunanya bagi kita hari ini. Itu semua akan kita bahas. Dan kitab Imamat adalah salah satu contoh yang luar biasa, karena kita sekarang ada dalam kitab Imamat. Karena banyak sekali orang mengira bahwa kitab Imamat kecil artinya bagi kehidupan Kristiani pada hari ini. Toh katanya banyak peraturan dalamnya tidak berlaku lagi bagi kita. Toh ini adalah kitab yang berbicara dengan sangat membosankan mengenai imam, korban, hal-hal yang jauh dari hidup kekristenan hari ini. Namun kita sudah mendapatkan bahwa tidak benar demikian. Walaupun memang tidak diaplikasikan secara langsung, tetapi ada banyak sekali pengajaran yang beraplikasi langsung dalam kitab Imamat. Dan hal-hal yang dicatatkan di sini menggambarkan dengan luar biasa bagaimana Tuhan berurusan dengan umat Israel, Tuhan berurusan dengan kita juga. Dan sungguh kita sudah menikmati waktu-waktu kita bersama membahas kitab Imamat. Pada malam hari ini kita sudah sampai ke dalam pasalnya yang ke-21. Mari kita buka bersama Imamat pasal yang ke-21. Dan kita akan menghabiskan pasal ini pada malam hari ini, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-24. Sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami sungguh-sungguh mengucap syukur, kami sangat rindu untuk mendekat kepadamu, karena Engkau telah mendekat kepada kami. Engkau yang telah menarik kami dari jurang maut, dari dosa-dosa kami, menyelamatkan kami, dan memberikan kami status sebagai anak-Mu, status sebagai orang-orang kudus. Dan Tuhan, kami rindu untuk membangun karakter kami rindu untuk semakin serupa dengan Engkau. Dan pimpinlah ketika kami mempelajari firman-Mu untuk membuat hidup kami lebih baik. Engkau yang membantu kami. Bantu kami mengerti Tuhan, bantu kami mengaminkan, dan bantu kami untuk melakukan apa yang dikatakan oleh firman-Mu. Kami berdoa sekali lagi dalam nama Yesus Kristus saja. Amin. Mari kita buka bersama Imamat pasalnya yang ke-21. Dan beberapa pasal terakhir dalam kitab Imamat telah kita bahas, dan itu rupanya banyak berhubungan tentang kekudusan Allah dan bagaimana kekudusan Allah berhubungan dengan perilaku umat Israel. Kalau kita mulai dari pasal yang ke-18, ada kudusnya perkawinan, di mana Tuhan mewanti-wanti bahwa karena Tuhan adalah Tuhan yang kudus artinya terpisah dari dosa,
maka umat dari Tuhan juga harus kudus, terpisah dari segala kekejian. Dan satu pasal khusus didedikasikan untuk membahas masalah-masalah seksual, itu di Imamat pasal 18. Dan ini menggambarkan bagaimana Tuhan concern dengan masalah seksual. Seksualitas manusia adalah sesuatu yang Tuhan berikan sebagai anugerah kepada manusia untuk saling mengenjoy antara suami dengan istri di dalam pernikahan kudus, dalam tatanan keluarga yang telah Tuhan bangun. Tetapi pada hari ini kita melihat berbagai penyimpangan, dan Imamat pasal 18 saya rasa adalah salah satu kitab yang sangat-sangat praktis di dalam Alkitab, dan sangat bermanfaat dan dapat diterapkan dalam kehidupan kita. Di dalam pasal yang ke-19 kita melihat berbagai perilaku yang harus dijauhi oleh orang Israel. Jadi hal-hal mengenai kehidupan yang lain yang berhubungan dengan 10 hukum Taurat dan penerapannya dan perluasannya Tuhan bahas di situ. Kemudian pasal yang ke-20, kudusnya umat Tuhan, berbicara mengenai kekudusan secara sosial, tanggung jawab sosial masyarakat untuk memastikan bahwa anggota-anggotanya itu tidak melanggar kekudusan Tuhan. Dan di sini Tuhan memberikan suatu tanggung jawab moral, tanggung jawab sosial kepada masyarakat untuk membasmi, untuk mengenyahkan melalui mekanisme pemerintah orang-orang yang telah melanggar kekudusan Tuhan. Nah, sekarang kita masuk ke dalam pasal yang ke-21, dan judul yang diberikan di sini adalah kudusnya para imam. Dan memang pasal ini sekaligus juga nanti pasal 22 akan banyak berhubungan dengan itu, membahas tentang satu kelompok khusus dalam Israel, yaitu imam, golongan imam, dan bagaimana mereka harus kudus di hadapan Tuhan. Jadi walaupun seluruh Israel harus kudus, sebagaimana di pasal 18, pasal 19, pasal 20, maka untuk orang-orang yang semakin dekat kepada Tuhan, maka dia harus semakin kudus. Kita masih ingat ketika Yesaya melihat para serafim. Anda tahu serafim adalah malaikat-malaikat yang diciptakan oleh Tuhan dan yang berdiri dekat sekali kepada Tuhan, melayani Tuhan. Di dalam Yesaya pasal yang ke-6, di situ para serafim yang tidak jatuh ke dalam dosa, jadi makhluk-makhluk yang sempurna Tuhan ciptakan dan tanpa dosa, mereka pun karena kedekatan mereka dengan Tuhan, mereka menutupi muka mereka daripada Tuhan. Dalam Yesaya pasal 6 ayat 2 di situ dikatakan bahwa para serafim ini dengan 6 sayapnya, 2 dipakai untuk menutupi muka, 2 untuk menutupi kaki, dan 2 untuk melayang-layang. Dan mereka berseru seorang kepada yang lain di ayat yang ketiga, kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaannya. Semakin dekat seseorang dengan Tuhan dan semakin banyak tanggung jawab yang Tuhan berikan kepadanya untuk melayani Tuhan yang Maha Kudus itu, maka semakin juga dia harus terpisah dari kejahatan. Ini adalah suatu privilege, suatu kehormatan, sekaligus suatu tanggung jawab. Dan imam di sini, ya Tuhan dedikasikan satu pasal khusus untuk mendeskripsikan mereka. Nah, ironisnya, sebenarnya awalnya Tuhan memaksudkan seluruh orang Israel untuk menjadi imam. Kalau kita melihat di dalam Keluaran pasal 19, coba kita buka Keluaran pasalnya yang ke-19, ayatnya yang ke-5 sampai yang ke-6. Di situ dikatakan, jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa, sebab Akulah yang mempunyai seluruh bumi. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kau katakan pada orang Israel. Pada awalnya Tuhan bermaksud untuk mengangkat seluruh Israel untuk menjadi imam baginya. Jadi dari segala suku, tua dan muda, yang besar dan kecil, akan menjadi imam bagi Tuhan, semua orang Israel. Dan mereka akan menjadi pengantara antara Allah dengan bangsa-bangsa lain. Jadi mungkin ada yang bertanya, kalau Israel semua jadi imam, siapa yang jadi umat biasa? Kalau Israel semua menjadi imam, maka bangsa-bangsa lainlah yang diperantarai antara Israel dengan Tuhan. Tetapi kita kemudian membaca bagaimana orang Israel segera memberontak kepada Tuhan, bahkan setelah 10 hukum diberikan, dan Musa naik ke atas gunung, Harun memimpin mereka dalam pemberontakan, membuat lembu emas, kemudian menyerukan untuk menyembah kepada lembu emas itu dan menyebutnya sebagai Yehova. Dan ini adalah hal yang sangat menyakitkan Tuhan, dan bangsa Israel begitu cepat untuk berbalik, sehingga Tuhan akhirnya mengangkat satu suku saja, yaitu suku yang berpihak kepada Tuhan,
Ya, ketika Musa turun dan marah, dia berteriak, siapa di pihak Tuhan, kemari. Dan suku Lewi lah yang kemari ke pihak Musa, dan Musa menyuruh suku Lewi itu untuk membunuh orang-orang yang melanggar kekudusan Tuhan pada saat itu dan menyembah lembu sapi, lembu emas itu. Sehingga Tuhan memberitahukan bahwa suku Lewi lah yang akan melayani dia, dan dari satu keluarga dari suku Lewi, yaitu Harun, yang akan menjadi imam. Nah, mungkin pada saat ini ada bagian orang yang akan mencoba menyerang dan berkata bahwa adalah sangat tidak konsisten bagi Tuhan untuk merubah-rubah rencananya seperti itu. Dimana tadinya dia menginginkan seluruh orang Israel untuk menjadi imam, lalu karena sesuatu yang terjadi, maka suku Lewi atau keluarga Harun yang akhirnya diangkat untuk menjadi imam, mereka akan berkata bahwa ini adalah suatu hal yang tidak konsisten. Namun sebenarnya bukan Tuhan yang tidak konsisten, Tuhan konsisten. Tuhan konsisten pada standarnya. Orang yang ingin melayani Tuhan, orang yang ingin dekat kepada Tuhan, sebenarnya dituntut kepada suatu level tertentu. Mereka dituntut pada suatu tingkatan tertentu, sebagaimana kita akan lihat di pasal 21 kitab Imamat ini. Dan ketika mereka ini yang meninggalkan posisi mereka, maka Tuhan tidak bisa lagi memberikan pada mereka berkat-berkat yang tadinya Tuhan ingin berikan kepada mereka. Hal ini sering terjadi di dalam kehidupan kita secara pribadi juga. Seringkali Tuhan memiliki suatu rencana yang sangat indah bagi seseorang, namun kalau orang itu berjalan sesuai dengan kehendaknya sendiri dan melanggar kehendak Tuhan itu, ya bisa saja dia kehilangan berkat yang terbaik yang Tuhan ingin berikan kepadanya. Bisa saja dia menyesal kemudian dan bertobat, tetapi seringkali ada konsekuensi dan dia tidak bisa lagi kembali kepada hal-hal yang terbaik yang bisa Tuhan berikan kepadanya. Satu contoh yang sangat menarik adalah misalnya dalam hal pernikahan. Seorang laki-laki Kristen atau seorang wanita Kristen yang muda mungkin mencari pasangan hidup, dan mungkin mereka tertarik oleh dunia ini. Mereka tertarik dengan tipe pasangan hidup yang ditawarkan oleh dunia ini, padahal mereka tahu firman Tuhan yang mengharuskan mereka untuk mencari pasangan yang seiman. Ya, dan bisa saja mereka melanggar keputusan Tuhan dan kehendak Tuhan yang nyata dalam firman-Nya, dan mereka menikah dengan orang yang tidak percaya. Maka dia telah kehilangan kehendak Tuhan yang terbaik dalam hidupnya. Nah, bukan berarti segala sesuatunya sudah kacau. Bisa saja dia menyadari kesalahannya belakangan dan dia benar-benar bertobat, dan Tuhan tetap bisa menyertai dia dalam pernikahan dia sekalipun yang dengan orang yang tidak percaya itu, dan dia harus berserah pada Tuhan dan mencoba memenangkan pasangannya. Nah, kalau saja dia tadinya turut dan menunggu kehendak Tuhan, maka bisa saja dia memiliki jalur hidup yang lebih baik sesuai dengan kehendak Tuhan. Tetapi bukan berarti seorang yang sudah berbuat kesalahan tidak bisa lagi berada dalam kehendak Tuhan. Dia bisa, mungkin dia telah kehilangan berkat yang terbaik, namun masih ada banyak berkat-berkat lain yang Tuhan ingin berikan kepadanya kalau dia mau pada saat itu kembali kepada Tuhan. Jadi kita mendapatkan di sini bukan Tuhan yang tidak konsisten, ya, orang Israel yang tidak konsisten, dan mereka meninggalkan Tuhan dengan cepat. Mereka membuat lembu emas itu. Akhirnya Tuhan memberikan kehormatan untuk menjadi pelayan-pelayannya kepada suku yang membela nama Tuhan atau membela atau berpihak kepada Tuhan. Nah, sehingga dalam Imamat pasal 21 kita dapatkan di sini, imam yang dimaksud di sini adalah tentunya Harun dan anak-anaknya. Bagaimana dengan di zaman perjanjian baru pada saat ini? Bagaimana, saudara? Siapakah imam-imam pada zaman ini? Ini adalah satu hal yang sangat penting untuk kita perhatikan. Banyak orang salah kaprah berpikir bahwa hari ini imam adalah hamba Tuhan, dan persepsi yang salah ini salah satunya disebabkan oleh gereja-gereja yang salah yang menggunakan istilah imam dengan salah. Contohnya gereja Roma Katolik, ya, pastornya mereka sebut imam, atau pelayan-pelayan Tuhannya mereka sebut imam, sedangkan jemaat disebut orang-orang biasa. Nah, ini adalah suatu kesalahan sebenarnya, karena Alkitab, ya, memberitahu kita bahwa setelah masa perjanjian lama selesai, imamat Harun ditiadakan, dan sebaliknya didirikan keimamatan semua orang percaya. Dalam 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-9 dikatakan, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani. Ya, jadi seluruh orang percaya adalah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani. Kita baca lebih jauh lagi dalam Wahyu
Saya Wahyu pasal yang pertama, ya, ayat yang ke-5b misalnya. Bagi Dia yang mengasihi kita dan yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darahnya. Ini tentu berbicara mengenai Yesus membebaskan orang-orang percaya. Ayat 6, dan yang telah membuat kita di sini semua orang percaya, menjadi suatu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah Bapanya. Bagi Dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Jadi Alkitab dengan tegas menyatakan bahwa semua orang percaya pada hari ini adalah imam. Bukan hamba Tuhan, bukan pendeta, bukan gembala, bukan penginjil, semuanya, ya, termasuk mereka juga tentunya kalau mereka sudah percaya. Dan semua orang yang percaya, bukan semua orang yang ke gereja. Beda antara semua orang yang ke gereja dengan semua orang yang percaya. Banyak orang ke gereja tanpa benar-benar mengerti. Bukan juga semua orang yang berstatus Kristen, melainkan semua orang yang sungguh-sungguh telah lahir baru, telah percaya. Maka mereka ini adalah imam-imam. Dan kesalahan persepsi ini juga diperparah oleh banyak gereja yang tidak mengerti dan terus mempraktikkan keimamatan. Jadi seolah-olah yang tadi hamba Tuhan yang dianggap sebagai imam itu dianggap imam. Jadi mereka seolah-olah bertindak sangat lebih daripada orang-orang lain. Dan misalnya akhir kebaktian di banyak gereja, pendetanya mengangkat tangan lalu mengucapkan berkat, dan menurut saya ini adalah suatu praktik yang sangat membahayakan, karena ketika dia berdoa mengangkat tangan mengucap berkat, jemaat yang tidak paham mengira bahwa melalui dialah berkat itu. Dan tentu para pendeta yang tidak tulus sangat senang dengan ini, karena mereka lalu akan dipandang tinggi oleh jemaat. Dan jemaat akan takut kepada mereka, takut mereka kutuk, takut mereka musuhi, mereka meminta berkat mereka dan minta ditumpangkan tangan, minta diangkat tangan dan lain sebagainya. Tapi hamba Tuhan yang jujur, ya, tidak mencari keuntungan sendiri, dia justru akan sedih melihat orang masih mengira bahwa segala sesuatu harus melalui dirinya. Mereka akan mengajarkan umat mereka bahwa mereka juga adalah imam dan bisa langsung datang kepada Allah, meminta berkatkah, meminta penyertaankah, langsung dalam doa kepada Allah sendiri, karena mereka punya akses melalui Yesus Kristus langsung. Dan kita tidak perlu lagi mengaku dosa melalui imam, karena kitalah imam juga, dan kita langsung mengaku kepada imam besar kita Yesus Kristus. Tentu banyak gereja, ada gereja Katolik misalnya, yang menggunakan sistem pengakuan dosa di hadapan imam, dalam tanda kutip imam manusia, ya. Ini adalah suatu kesalahan. Dan sekali lagi, hamba-hamba Tuhan yang tidak tulus, yang ingin memupuk kekuasaan atas dirinya sendiri, senang dengan sistem begini, karena mereka akan kelihatan lebih hebat, dan mereka akan serasa penting, dan mereka akan sangat ditakuti, dihormati, dan lain sebagainya. Tetapi ini adalah suatu praktek-praktek yang tentunya sangat salah. Nah, coba kita masuk ke dalam Imamat pasal 21 di sini. Kita akan lihat beberapa ayat. Yang pertama ayat 1 sampai ayat yang keempat. Tuhan berfirman kepada Musa, berbicaralah kepada para imam, anak-anak Harun, dan katakan kepada mereka, seorang imam janganlah menajiskan diri dengan orang mati di antara orang-orang sebangsanya, kecuali kalau yang mati itu adalah kerabatnya yang terdekat, yakni ibunya, ayahnya, anaknya laki-laki atau perempuan, saudaranya laki-laki, saudaranya perempuan yang masih perawan dan dekat kepadanya karena belum mempunyai istri. Dengan mereka itu bolehlah ia menajiskan diri. Sebagai suami, janganlah ia menajiskan diri di antara orang-orang sebangsanya, dan dengan demikian melanggar kekudusannya. Sekali lagi di sini kita melihat bagaimana seorang imam diharapkan untuk bertindak lebih daripada orang biasa. Siapa imam pada hari ini? Bagaimana prakteknya pada hari ini? Ya, kita telah melihat tadi bahwa imam adalah setiap orang percaya. Jadi ini menggarisbawahi perintah bahwa kita sebagai orang percaya harus bertindak berbeda dengan orang-orang yang tidak percaya. Dan Roma pasal 12 ayat 2 menyuruh kita untuk berubah. Berubahlah oleh pembaharuan budi kita. Dan kita harus menjadi tidak serupa dengan dunia ini. Dan ayat 1 sampai 4 di sini, imam tidak boleh menajiskan diri dengan orang mati. Kematian adalah simbol dari dosa, karena kematian disebabkan oleh dosa. Tanpa ada dosa tidak ada kematian. Ingat bahwa sebelum Adam dan Hawa memakan buah yang dilarang itu dan berdosa di hadapan Tuhan, mereka tidak mati, mereka tidak pernah melihat kematian. Oleh karena itu adalah suatu lambang bahwa imam harus menjauhkan diri sejauh mungkin dari kematian.
dari dosa, ya, karena kematian menggambarkan dosa. Dan ini tentu benar bagi setiap orang percaya. Kita yang sudah diselamatkan, kita harus menjauhkan diri dari dosa. Adalah suatu hal yang mustahil dan suatu kebohongan kalau seorang bilang dia sudah percaya Yesus, dia sudah diselamatkan, dia sudah lahir baru, namun dia terus bergelut di dalam dosa. Nah, ini yang dinyatakan di dalam kitab 1 Yohanes. Banyak orang salah mengerti akan ayat ini dan banyak yang sudah bertanya kepada saya. Misalnya di dalam pasalnya yang ketiga, ayat yang ke-9 misalnya, setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Banyak orang bertanya, benarkah orang yang diselamatkan tidak pernah satu kali pun berbuat dosa lagi? Sebenarnya bukan itu yang diajarkan oleh ayat ini. Pengajaran ayat ini menjadi jelas kalau kita melihat bahasa aslinya, yaitu bahasa Yunani. Kata berbuat dosa di situ ada dalam present tense, yang dalam bahasa Yunani berarti suatu tindakan yang terus-menerus, suatu yang habitual, suatu yang menjadi kebiasaan dan gaya hidup begitu. Jadi Rasul Yohanes di sini mengajarkan bahwa kalau seorang sudah diselamatkan, lahir dari Allah, dia tidak lagi hidup di dalam dosa, dia tidak lagi bergelut dalam dosa. Dosa bukan lagi menjadi kesukaannya. Nah, ini adalah pengajaran yang benar. Jadi mustahil ada orang yang bilang dia sudah bertobat namun tidak ada perubahan sedikit pun, ya. Nah, saya mengerti bahwa tentu ada ruang untuk pertumbuhan. Orang yang baru percaya masih bisa jatuh dalam dosa, mungkin masih cukup sering jatuh dalam dosa, tapi dia ada bertumbuh dan dia ada keinginan untuk mendapatkan kekudusan karakter itu. Ini berbeda dengan orang yang sama sekali tidak peduli, apalagi orang yang menyanyiakan kasih karunia Allah dan hanya berdoa di mulutnya saja untuk percaya Yesus karena dikatakan pasti masuk surga. Dan dia merasa, oh enak kalau gitu saya tinggal percaya dan saya bisa berdosa sebanyak-banyaknya. Ini adalah orang yang jelas tidak diselamatkan. Nah, saya ingin berbicara bukan hanya kepada orang-orang percaya, tapi juga kepada hamba-hamba Tuhan yang mungkin mendengarkan. Mungkin ada seorang gembala, seorang guru sekolah minggu, mungkin ada seorang penginjil. Memang kita bukan lagi dalam posisi imam, kita bukan lagi orang yang menjembatani antara sesama orang percaya dengan Tuhan, karena mereka bisa langsung datang kepada Tuhan sendiri. Namun demikian, prinsip yang diketengahkan tetap benar, bahwa semakin kita dekat kepada Tuhan, semakin kita dalam posisi yang terlihat oleh orang lain, kita melayani Tuhan, semakin dekat kita melayani Tuhan, maka seharusnya semakin terpisah kita. Dan kalau jemaat biasa harus menjauhi dosa, sebagaimana di sini imam harus menjauhi dosa, apalagi ya, hamba-hamba Tuhan yang memiliki tugas tanggung jawab pelayanan yang lebih, ya, hamba-hamba Tuhan yang terlihat oleh orang lain, yang disorot ya, matanya oleh publik gereja, yang menjadi contoh teladan bagi banyak orang. Betapa lebihnya lagi dia harus menjauhi dosa. Banyak sekali hamba-hamba Tuhan yang jatuh di dalam pelayanannya karena dia tidak berjaga-jaga. Banyak orang berpikir dia sudah menjadi seorang pelayan, dia sudah berkhotbah, dia sudah mengajar sekolah minggu, dia sudah aktif ikut itu, maka iblis dengan otomatis akan berhenti menggoda dia, maka dia akan otomatis punya kekuatan untuk melawan segala godaan, ya. Memang kita selalu dibantu oleh Tuhan, tapi kalau kita tidak waspada, kalau kita terlena, kita menganggap remeh, apalagi kalau kita asal-asalan, maka kita akan jatuh. Dan sayangnya, seorang hamba Tuhan yang jatuh, itu biasanya efeknya berkali-kali lipat dibandingkan dengan orang Kristen biasa. Banyak sekali skandal-skandal yang terjadi. Nah, hamba Tuhan yang melarikan uang gereja, hamba Tuhan yang terlibat dengan perselingkuhan, dan lain sebagainya. Ini adalah hal-hal yang sangat-sangat memalukan dan mencoreng nama Tuhan sebenarnya. Oke, coba kita baca lagi ayat yang kelima sampai dengan ayatnya yang ke-9. Ayat 5 sampai ayat yang ke-9. Janganlah mereka menggundul sebagian kepalanya, dan janganlah mereka mencukur tepi janggutnya, dan janganlah mereka menggoresi kulit tubuhnya. Mereka itu harus kudus bagi Allahnya, dan janganlah mereka melanggar kekudusan nama Allahnya, karena merekalah yang mempersembahkan segala korban api-apian Tuhan, santapan Allah mereka, dan karena itu haruslah mereka kudus. Janganlah mereka mengambil seorang perempuan sundal atau perempuan yang sudah dirusak kesuciannya, atau seorang perempuan yang telah diceraikan oleh suaminya,
karena imam itu kudus bagi Allahnya. Dan kamu harus menganggap dia kudus, karena dialah yang mempersembahkan santapan Allahmu. Ia harus kudus bagimu, sebab aku Tuhan yang menguduskan kamu adalah kudus. Apabila anak perempuan seorang imam membiarkan kehormatannya dilanggar dengan bersundal, maka ia melanggar kekudusan ayahnya dan ia harus dibakar dengan api. Berbicara mengenai topik jangan menjadi serupa dengan dunia ini, ayat 5, kadang-kadang ada orang yang berpikir apa hubungannya cara mencukur kepala dengan kekudusan, ya. Tetapi ini berhubung dengan bahwa adalah praktek bangsa-bangsa lain sekitar Israel untuk melakukan hal seperti itu, untuk menggambarkan penyembahan berhala mereka. Jadi mereka punya potongan rambut tertentu yang menggambarkan penyembahan berhala. Dan ini harus dijauhi. Janganlah menggundul sebagian kepalanya, yang kita hari ini tidak tahu bagian mana, tapi mereka tahu waktu itu ada gaya rambutnya sendiri, ya. Janganlah mereka mencukur tepi janggutnya dengan cara tertentu, janganlah mereka menggoresi kulit tubuhnya. Nah, sebenarnya ini sedikit mengulang hal-hal yang sudah dinyatakan di ayat-ayat sebelumnya, di pasal-pasal sebelumnya sudah sempat disebut ini. Dan ini membuat kita harus bertanya, berapa seringkah kita sebagai orang percaya hari ini tergiur untuk menjadi sama dengan dunia ini. Ketika ada fashion yang terbaru, dengan gaya rambut yang terbaru, yang seringkali menggambarkan pemberontakan. Ya, banyak gaya anak muda hari ini menggambarkan pemberontakan. Gaya rambut di mana laki-laki rambut panjang, gondrong, ya, tidak rapi. Ini adalah pemberontakan kepada Tuhan. Ya, karena Alkitab memberitahu bahwa seorang laki-laki haruslah berambut pendek. Ya, ini adalah hal yang natural, dan seorang wanita, ya, haruslah berambut panjang. Ya, banyak wanita Kristen hari ini tidak sadar, mereka menggunting rambut mereka sangat pendek, mungkin terinspirasi oleh berbagai bintang film yang tidak ragu-ragu untuk memotong rambut mereka, dan mereka merasa cool, wah, sangat tomboy, sangat berani. Ya, tetapi coba kita buka di dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-11. 1 Korintus pasalnya yang ke-11 ayat yang ke-14. Bukankah alam sendiri menyatakan kepadamu bahwa adalah kehinaan bagi laki-laki jika ia berambut panjang? Camkan ini, hai para laki-laki. Banyak sekali laki-laki hari ini rambutnya bahkan dikuncir, ya, rambutnya panjang. Mungkin terpengaruh oleh manga-manga, ya, film-film kartun, ya, di mana jagoan-jagoannya, wah, rambutnya panjang dan sebagainya. Wah, sepertinya cool sekali, tapi tidak cool bagi Tuhan, saudara. Dan kita tidak dipanggil untuk menjadi cool, kita dipanggil untuk taat kepada Tuhan. Dan bagi perempuan ayat 15, tetapi bahwa adalah kehormatan bagi perempuan jika ia berambut panjang, sebab rambut diberikan para perempuan untuk menjadi penudung. Jadi jelas sekali Tuhan dalam tatanan alam yang telah Dia buat memaksudkan laki-laki untuk berambut pendek dan perempuan untuk berambut panjang. Dan kalau kita melanggar perintah Tuhan ini, bukankah kita sama dengan orang-orang dunia? Apakah Anda mencintai kenyamanan Anda, kepraktisan Anda? Apakah Anda mencintai cara Anda sendiri lebih daripada Anda mencintai Tuhan sehingga Anda mau taat kepadanya? Coba kita renungkan akan hal itu. Nah, ayat 6 dan beberapa ayat yang lain di sini menjelaskan mengapa mereka harus kudus, ya, karena pelayanan mereka dekat kepada Tuhan. Mereka yang mengorbankan korban api-apian, ya, mereka harus mendekat kepada Tuhan. Dan di sini dikatakan merekalah yang mempersembahkan santapan Allah mereka, Allahmu. Nah, di sini menurut saya ada suatu terjemahan yang kurang bijak menurut saya. Dalam bahasa aslinya berkata roti Allahmu, ya. Dan itu mengacu kepada bahwa bukan hanya ada korban bakaran, tapi juga ada korban unjukan berupa roti, dan beberapa jenis korban melibatkan roti. Jadi salah satu tugas imam selain menyembelih kambing, domba, lembu, sapi, binatang untuk dibunuh, dipersembahkan, juga mempersembahkan persembahan dalam bentuk roti. Nah, terjemahan santapan menurut saya agak-agak berbahaya karena orang bisa salah tanggap seolah-olah Allah makan persembahan-persembahan itu. Sebenarnya Allah tidak memakan sama sekali persembahan-persembahan itu. Allah bukanlah manusia yang perlu makanan, ya. Dan ini adalah konsep dewa-dewi dari agama-agama lain, di mana mereka membawa makanan, ya, supaya dimakan oleh dewanya katanya.
Sebenarnya yang makan mungkin tikus atau mungkin orang lain, mungkin penjaga kuil dan sebagainya. Tetapi Allah kita, ya, dia tidak perlu makanan, dan korban kambing domba yang dipersembahkan, roti yang dipersembahkan bukan untuk dimakan oleh Tuhan, tapi menggambarkan sang juru selamat. Saya harap Anda sudah cukup clear mengenai masalah ini. Kalau kita baca lagi ayat yang ketujuh, ya, mereka pun bahkan diatur siapa yang boleh mereka nikahi. Ini luar biasa sekali, saudara. Mungkin ada seorang berkata bahwa, hey, saya mau menikahi siapa itu terserah saya. Ya, sebenarnya tidak demikian. Tidak ada dalam hidup ini yang terserah kita sebenarnya. Terus istilahnya mengkonformasikan, ya, menyesuaikan diri kita dengan kehendak Tuhan. Tapi jangan takut, ya, menyesuaikan diri dengan kehendak Tuhan bukan berarti kita menjadi robot atau kita diatur dalam setiap detil. Ada banyak ruang untuk kepribadian kita masing-masing, individualitas kita masing-masing. Dan sebenarnya Tuhan banyak memberikan kebebasan bagi kita untuk memilih sesuai dengan keinginan kita. Tetapi ada hal-hal tertentu yang Tuhan sudah jelaskan, ya, bahwa aku maunya begini, ya, dan Tuhan mau kita melakukan itu. Contohnya dalam hal orang yang boleh dinikahi, Tuhan ingin bahwa setiap orang percaya hanya boleh menikahi orang percaya lainnya. Ini adalah suatu hal yang jelas sekali dalam Alkitab. Misalnya di dalam 2 Korintus, saya ajak kita buka sebentar. 2 Korintus pasal yang ke-6, ayatnya yang ke-14. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Saya rasa ini adalah ayat yang jelas sekali melarang orang yang sudah percaya pada Tuhan untuk menikah dengan orang yang belum percaya. Dan kalau kita tidak menikah dengan mereka, maka janganlah kita berpacaran dengan mereka, karena tujuan pacaran adalah untuk mengkaji apakah dia cocok untuk menjadi calon suami atau calon istri. Jadi kalau dari awal sudah tahu dia tidak bisa menjadi calon suami, calon istri, maka jangan kita berpacaran. Jangan kita berpacaran lalu jatuh hati dan akhirnya menjadi lemah, ya. Tidak, dari awal kita bilang tidak, saya tidak akan berpacaran dengan orang yang belum percaya. Kalau misalnya ada seseorang kandidat yang belum percaya, maka biarlah saya bersaksi kepada dia sebagai teman dulu. Kalau dia percaya, barulah dia bisa masuk hitungan. Jadi bagi imam di sini, siapa yang boleh mereka nikahi pun, ya, diatur oleh Tuhan. Dan di sini mereka tidak boleh menikah dengan seorang yang sundal, perempuan yang telah dirusak kesuciannya, atau perempuan yang telah diceraikan dan lain sebagainya. Ya, mengapa Tuhan berbuat begini? Salah satu alasannya adalah karena imam menggambarkan Kristus. Ingat bahwa Kristus adalah imam besar. Jadi sebenarnya imam-imam perjanjian lama menggambarkan sang Kristus. Dan kita tahu siapa mempelai Kristus. Mempelai Kristus adalah jemaat. Dalam Efesus pasal yang ke-5, katakan Kristus mati untuk mempelainya, jemaat, ya. Dan Tuhan tentu ingin menggambarkan jemaat mempelai Kristus sebagai seorang wanita yang pakaiannya putih bersih, yang suci. Dan oleh karena itu imam-imam perjanjian lama yang menggambarkan Kristus itu harus juga menikah dengan perempuan yang baik-baik. Nah, hari ini tentu, ya, semua orang ingin menikah dengan perempuan baik-baik, ya. Tetapi bagi perempuan-perempuan yang sudah pernah jatuh ke dalam dosa dan mereka sudah pernah misalnya ya tidak perawan lagi, ya, atau mereka pernah berbuat dosa dan lain sebagainya, bukan berarti it's the end of the world, bukan akhir dunia bagi Anda. Ada pengampunan dalam Yesus Kristus kalau Anda benar-benar bertobat, ya. Dan bagi orang Kristen hari ini sama sekali tidak ada larangan untuk menikah dengan orang yang pernah berdosa sebelumnya namun yang sudah bertobat, ya. Tidak ada larangan itu, ya. Tentu ini adalah kasih karunia Tuhan bagi masing-masing orang. Tapi yang jelas orang itu harus sudah percaya, sudah bertobat. Itu adalah satu-satunya syarat yang Tuhan berikan. Nah, mengenai masalah pernikahan ini, tentu seorang hamba Tuhan juga harus menjadi contoh yang baik, ya, terutama dalam hal rumah tangganya. Dia harus, ya, mendapatkan seorang istri, ya, yang juga, ya, mengerti pelayanan. Kalau tidak, maka akan terjadi suatu bahaya, karena pelayanan penuh dengan tantangan,
penuh dengan gesekan-gesekan dan bisa saja terjadi godaan-godaan. Kalau suami istri tidak sungguh-sungguh sehati dalam melayani Tuhan, bisa terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Apalagi kalau keluarga Tuhan maksudnya bisa sampai bercerai, itu akan menjadi suatu kesaksian yang sangat-sangat buruk sekali. Ayat 10 sampai ayat yang ke-15 coba kita baca. Imam yang terbesar di antara saudara-saudaranya yang sudah diurapi dengan menuangkan minyak urapan di atas kepalanya dan yang ditabiskan dengan mengenakan kepadanya segala pakaian kudus, janganlah membiarkan rambutnya terurai dan janganlah ia mencabik pakaiannya. Janganlah ia dekat kepada semua mayat, bahkan janganlah ia menajiskan diri dengan mayat ayahnya atau ibunya. Janganlah ia keluar dari tempat kudus, supaya jangan dilanggarnya kekudusan tempat kudus Allahnya, karena minyak urapan Allahnya yang menandakan bahwa ia telah dikhususkan ada di atas kepalanya. Akulah Tuhan. Ia harus mengambil seorang perempuan yang masih perawan, seorang janda atau perempuan yang telah diceraikan atau yang dirusak kesuciannya, atau perempuan sundal, janganlah diambil, melainkan harus seorang perawan dari antara orang-orang sebangsanya, supaya jangan ia melanggar kekudusan keturunannya di antara orang-orang sebangsanya, sebab akulah Tuhan yang menguduskan dia. Ya. Ayat yang ke-10, imam yang terbesar di antara saudara-saudaranya, ini berbicara mengenai imam besar, saudara. Jadi di antara keluarga Harun, walaupun mereka adalah imam, tetapi ada satu yang diangkat menjadi imam besar. Ya, dan ini dimulai dengan Harun sendiri, diturunkan kepada anaknya, yaitu Eliezer. Kemudian diturunkan terus-menerus sepanjang zaman, ya, sampai di zamannya Daud, ada yang bernama Zadok dan lain sebagainya, kita membaca. Nah, mereka ini diangkat sebagai imam besar. Imam besar inilah yang punya tugas untuk 1 kali setahun masuk ke dalam tempat Maha Kudus. Jadi dia disebut imam yang terbesar, yang sudah diurapi, jadi diangkat sebagai imam besar. Nah, bagi dia lebih ketat lagi peraturan-peraturannya. Sekali lagi, prinsipnya adalah bahwa semakin seseorang memiliki tanggung jawab, semakin posisi seorang dekat kepada Tuhan, semakin dia posisinya tinggi, maka dia juga harus semakin kudus. Kalau orang-orang dengan posisi yang tinggi justru semakin tidak kudus, maka kacaulah, dan semua orang akan meniru yang tidak baik itu. Tapi Tuhan tidak mau seperti itu, dan imam besar ini harus semakin menjauhkan diri lagi dari dosa. Bahkan mayat ayahnya pun tidak boleh. Kalau untuk imam biasa, mayat dari orang-orang yang dekat sekali dengan dia, ibu, ayah, lain sebagainya, masih boleh dia pegang. Tapi untuk imam besar tidak boleh sama sekali. Bahkan dia tidak boleh keluar dari tempat tertentu, ya, dan sekali lagi dia harus mengambil seorang perempuan yang masih perawan, ya. Dan mengapa ini sudah kita tadi bahas, karena dia menggambarkan Kristus. Tetapi satu hal yang menarik di sini adalah bahwa dia tetap mengambil istri, saudara. Nah, ini menandakan betapa salahnya teologi yang berkata bahwa pelayan Tuhan tidak boleh menikah. Ada gereja yang membuat seperti itu sehingga pastor-pastor mereka dilarang untuk menikah. Ini adalah suatu kesalahan yang besar sekali. Di dalam 1 Timotius pasal yang keempat, ayat 1 sampai yang keempat, Anda boleh baca sendiri. Melarang orang menikah disebut sebagai doktrin setan. Dan doktrin ini telah menyebabkan banyak sekali penyelewengan dan menyebabkan skandal-skandal yang luar biasa dalam diri gereja tersebut, ya, di mana sepanjang abad, di masa-masa pertengahan sekalipun, adalah impuls natural manusia untuk ada daya tarik seksual. Dan orang-orang yang telah dilarang untuk menikah ini, dengan impuls seksual yang masih ada, mereka bisa melampiaskannya dengan cara yang salah, sehingga terjadi homoseksualitas, pedofili, ya, bahkan tidak jarang timbul dan ditemukan kasus-kasus, ya, para imam-imam yang sembunyi-sembunyi melakukan perselingkuhan dengan para suster. Ini semua didokumentasikan dengan baik dalam buku-buku yang terpercaya, bukan saya karang-karang sendiri, saudara. Dan bahkan beberapa tahun belakangan ini, gereja Katolik di Amerika membayar denda yang sangat mahal dan membayar ganti rugi yang sangat mahal terhadap anggota-anggota masyarakat tertentu karena kasus-kasus pedofili dan lain sebagainya, homoseksualitas yang terjadi antara imam-imam mereka dengan anak-anak kecil. Dan ini semua adalah efek samping dari mengabaikan firman Tuhan. Jadi kita melihat Tuhan tidak pernah melarang orang yang melayaninya untuk menikah. Bahkan imam besar, posisi yang paling kudus dalam tanda kutip, yang paling dekat kepada Tuhan sekalipun, tetap menikah, saudara yang kasih Tuhan. Dia mengambil seorang perawan di sini.
Jadi nonsens untuk mengatakan bahwa orang yang melayani Tuhan itu tidak menikah. Coba kita buka kembali ke dalam Imamat 21. Kita baca ayat 16 sampai ayat yang ke-24. Tuhan berfirman kepada Musa, katakanlah kepada Harun begini, setiap orang dari antara keturunanmu, turun-temurun yang bercacat badannya, janganlah datang mendekat untuk mempersembahkan santapan Allahnya, karena setiap orang yang bercacat badannya tidak boleh datang mendekat, orang buta, orang timpang, orang yang bercacat mukanya, orang yang terlalu panjang anggotanya, orang yang patah kakinya atau tangannya, orang yang berbongkol atau yang kerdil badannya atau yang bular matanya, orang yang berkedal atau berkurap atau yang rusak buah pelirnya. Setiap orang dari keturunan Imam Harun yang bercacat badannya janganlah datang untuk mempersembahkan segala korban api-apian Tuhan karena badannya bercacat. Janganlah ia datang dekat untuk mempersembahkan santapan Allahnya. Mengenai santapan Allahnya, baik persembahan-persembahan Maha Kudus maupun persembahan-persembahan kudus boleh dimakannya. Hanya janganlah ia datang sampai ke tabir dan janganlah ia datang ke mesbah karena badannya bercacat, supaya jangan dilanggarnya kekudusan seluruh tempat kudusku. Sebab akulah Tuhan yang menguduskan mereka. Demikianlah Musa menyampaikan firman itu kepada Harun serta anak-anaknya dan kepada semua orang Israel. Dalam ayat-ayat ini kita mendapatkan sekali lagi betapa imam itu menggambarkan Kristus. Karena imam menggambarkan Kristus, maka orang-orang yang cacat ya tidak boleh menjalankan fungsi keimamatan. Karena Kristus sempurna, Kristus tidak ada cacat celah sedikit pun. Walaupun demikian, Tuhan bukan jahat terhadap mereka, ya. Jangan kita berpikir kita lebih baik dari Tuhan. Tuhan masih memberikan mereka makan dari segala persembahan orang Israel, hanya mereka tidak menjalankan fungsi keimamatan tersebut. Saudara kasih Tuhan, jadi kita dapatkan di sini pada masa itu adalah masa ibadah simbolik, ya, dan cacat celah digambarkan dengan deformitas fisik, ya, dan hal-hal cacat celah rohani digambarkan dengan cacat celah fisik. Padahal sebenarnya Tuhan tidak begitu peduli dengan cacat celah fisik. Banyak orang yang memiliki cacat fisik, yang buta, yang timpang, yang telah Tuhan pakai dengan luar biasa sepanjang zaman. Tetapi ingat, di masa itu, zaman Perjanjian Lama, kitab Imamat, ya, segala sesuatu adalah gambaran. Dan cacat celah rohani digambarkan dengan cacat celah fisik. Jadi di zaman kita ini yang harus diterapkan dari perikop ini adalah bahwa ketika kita mendekat kepada Tuhan, kita harus memastikan diri tidak cacat celah rohani. Ya. Hari ini kalau ada orang yang buta kah, bisu kah, tuli kah, atau ada cacat lainnya pada badannya, Tuhan tidak menolak sama sekali. Silakan datang ke gereja, dan gereja yang bodohlah dan yang sesatlah yang menolak mereka. Ya, di Grafe sendiri kita ada seorang ibu yang kakinya timpang dan anggota jemaat sangat senang untuk menolong dia, bahkan ya, mengangkat kursi rodanya untuk naik ya, tangga. Ya, kita sangat senang dan sama sekali tidak ada alasan dia tidak bisa dipakai oleh Tuhan secara luar biasa. Ya, Fanny J. Crosby adalah seorang yang buta sejak beberapa hari setelah kelahiran dan dia Tuhan pakai luar biasa. Lagu-lagunya kita nyanyikan dan barangkali telah menggugah lebih banyak hati orang daripada khotbah-khotbah para pengkhotbah terkenal sekalipun. Orang-orang lain yang cacat yang Tuhan pakai banyak sekali, saudara kasih Tuhan. Jadi bukan itu yang Tuhan lihat sebenarnya, tapi cacat rohani. Nah, ini yang harus kita waspadai. Dan apapun yang kita lakukan pada Tuhan, lakukan yang terbaik. Itu yang Tuhan inginkan. Kadang-kadang orang Kristen karena pergi ke gereja lalu secara sukarela, istilahnya memberikan sesuatu bagi Tuhan, melayani Tuhan, maka karena ini adalah suatu hal yang sukarela, tidak ada orang yang marahin kita dan sebagainya, maka kita cenderung untuk memberikan tidak yang terbaik. Ya, ketika kita diminta tolong oleh gereja untuk melakukan sesuatu, ya, kita cenderung untuk melakukan ya pas-pasan saja. Tapi kalau kita diminta oleh bos kita di tempat pekerjaan melakukan sesuatu, kita akan serius sekali, karena kita bisa dipecat, karena gaji kita ada dipertaruhkan dan lain sebagainya. Ya, ini adalah filosofi yang salah. Ketika kita membawa sesuatu kepada Tuhan, marilah kita bawa yang terbaik. Kita berbuat sesuatu untuk gereja, kita lakukan yang terbaik. Nah, ini adalah pandangan yang benar dan sikap yang benar. Jadi kita belajar banyak sekali dari kitab Imamat ini mengenai para imam, dan kita tahu siapa imam pada zaman sekarang bukan
orang-orang tertentu saja, bukan golongan tertentu, tapi semua orang percaya adalah imam hari ini. Dan tetap orang-orang yang melayani Tuhan, walaupun tidak menjalankan fungsi keimamatan lagi hari ini, tapi tetap dipanggil oleh Tuhan pada suatu standar yang lebih tinggi. Dan orang percaya juga pada umumnya pada standar yang lebih tinggi daripada dunia ini. Nah, mari kita melakukannya, mari kita belajar daripadanya, mari kita introspeksi diri bagaimana diri kita. Dan mari kita melakukan firman Tuhan. Sampai kita bertemu lagi, semoga Anda sukses dalam usaha Anda untuk menerapkan firman Tuhan dalam hidup Anda. Saya Dr. Siva Ensain Liao. Selamat malam, Maranatha.